Imam, Putra, Isel, Nifda, Dewi Ruli, Dwi, Ninda mana Ninda? Saya orang Ninda nggak kenal Desi. Deta mana ini Deta? Nggak ada suaranya. Vanessa, Yuanita, Serla, Serly, Jila, belum sembuh ya Jila ini? Masalahnya apa Jila? Berarti kalau ada temennya yang sakit, kita wajib apa Ren? Belum. Jadi nanti pulang sekolah kan ada kelas ya. Kelas buat jemput temennya yang sakit, kita harus saling peduli terhadap orang lain ya. Oke. Ija, Akbar, Lucy, Kamil. Kamil ini juga sakit ya. Berarti nanti ada 2 orang ini yang harus kalian jenguk nanti sama wali kelas atau sama ibu, sama Bu Desi. Pulang sekolah kalian nanti menjenguk temannya ya. Rumahnya Kamil di mana ya? Rumahnya Situ Bondo. Jauh sekali dari Banyuwangi ke Situ Bondo. Di sini ikut siapa? Ikut sama orang lain. Silakan. Sama neneknya. Oh, ibunya rumahnya di Situ Bondo. Jauh sekali ya dari Situ Bondo ke Banyuwangi. 2 orang yang tidak masuk, semoga teman kalian yang tidak masuk segera sembuh dan sehat bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Untuk kalian yang sehat, yang tidak sakit, tolong dijaga kondisi tubuhnya. Saat ini musimnya musim pancaroba, gampang sering sakit kalian. Kalau misalkan imun kalian itu tidak kuat, ya kalian kurang istirahat, kurang makan makanan yang bergizi, kurang tidur, bergadang, Akbar, main gamenya tolong dikurangi ya, supaya tidak gampang sakit. Makannya yang banyak, buah, sayur, vitamin. Jangan makan mie goreng, mie instan. Makannya apa biasanya Juna? Nasi goreng, mie, cindok, cilok telur, cindok, mie dan telur. Oke. Baik, pada pertemuan siang hari ini, Ibu akan menerangkan tentang apa, Nana? Kelainan sistem gerak. Untuk pertemuan kemarin, Ibu kan sudah berpesan pada kalian, sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus gimana? Belajar dahulu kan? Sistem gerak, kelainan sistem gerak gimana? Sudah dipelajari? Sudah. Yang sudah Ibu tanya terus. Kelainan sistem gerak. Kemarin kita belajar tentang apa? Sendi ya. Kelainan sistem gerak. Sendi ada nggak sendi yang mengalami kelainan? Ada. Kita bisa belajar. Contohnya apa? Kesleo itu sendinya gimana? Sendinya geser. Misalkan Arjuna sama pacarnya malam mingguan, tidak izin sama orang tuanya, ya kan? Tidak izin mau malam mingguan, tidak izin. Biasanya izin apa enggak? Tidak. Pacarnya bilang tidak itu. Tidak boleh di pacaran. Masih temenan ya? Belum pacaran ya? Tidak boleh pacaran kalau
kemudian tidak menghabiskan uang untuk beli bensin. Tapi bahaya pun kayak orang itu. Ya, tadi misalnya sini, guna sama setara boncengan, tidak memakai helm, kemudian ada polisi, panik apa tidak, Nana? Langsung putar balik, akhirnya kaget jatuh, tangannya antara apa ini sikunya terbentur di aspal. Kemudian apa yang terjadi? Sendinya gimana? Sendinya kalau sendi geser nanti bengkak atau tidak, Nana? Itu nanti kalau tidak diobati nanti akan gimana? Cacat atau tidak? Itu salah satu contoh dari kelainan sistem gerak, ya kan? Oke, jadi untuk pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari tentang kompetensi dasar 3.5 dan 4.5, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Kemudian untuk KD keterampilannya menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Jadi nanti untuk proses pembelajarannya kalian nanti akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok, ada LKPD-nya kalian kerjakan, kemudian nanti kalian diskusi dengan kelompok, hasil diskusi kalian presentasikan ke depan. Dari hasil presentasi itu nanti ada 3 penilaian yang akan aku nilai dari kalian. Yang pertama penilaian hasil tes kognitif dari kuisis. Ingat kan kuisis? Jadi melalui kuisis untuk tes kognitifnya. Kemudian untuk afektifnya dari sikap kalian pada saat waktu kalian melakukan diskusi, ibu juga nilai. Kemudian psikomotor pada saat kalian melakukan presentasi. Jadi semua ibu nilai. Ya, ada 3 penilaian. Oke. Untuk mengingatkan pelajaran yang kemarin, ibu akan tanya terlebih dahulu kepada kalian. Sebutkan macam-macam sendi yang kalian ketahui yang bisa angkat tangan. Mana dulu tadi? Tara. Engsel. Kemudian Marisa. Sendi putar. Dina. Peluru. Dena. Pelana. Kurang satu. Apa lagi? Sendi geser. Apa lagi? Sendi gulung. Oke, ada 6 ya. Yang sendi pelana. Ingat gak sendi pelana itu apa? Pelana itu apa sih? Yang seperti apa? Di kuda ya. Contohnya yang ada di jari. Pintar. Berarti kalian masih ingat pertemuan kemarin tentang sendi. Sangat kompak sekali kelas 11 kita ini, sangat pintar, sangat kompak. Ibu bangga sekali sebagai guru biologi. Kemudian selanjutnya, pernahkah kalian melihat sendi yang berbeda dari biasanya? Ada yang pernah. Yang tidak berarti sendinya semua normal. Yang tidak gimana? Jatuh ke sleo, sendinya gimana? Miring bengkak. Itu diobati atau tidak? Diobatinya biasanya gimana? Sangkal potong secara tradisional, kemudian dokter. Sangkal potong itu ada yang sembuh, tapi ada juga yang membahayakan. Kenapa enggak? Sendinya sudah terluka, sudah geser. Kalau sangkal potong bisa ditarik apa bisa? Kalau misalkan dipijat dan ditariknya itu tidak tepat, nanti tambah parah sakitnya. Ya benar. Jadi kalau misalkan kalian mengalami seperti itu, sebaiknya kalian pergi kemana ya? Untuk tujuan pembelajaran kali ini, silakan kalian catat supaya kalian mengerti materi apa yang harus kalian kuasai. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah melakukan pembelajaran dengan model problem based learning dan mengamati video dan PPT, peserta didik dapat menganalisis kelainan sistem gerak dengan benar. Jadi nanti kalian harus menganalisis kelainan apa saja yang terdapat dalam sistem gerak. Paham, anak-anak? Kedua, setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat mempresentasikan kelainan sistem gerak dengan tepat. Setelah tadi kalian diskusi, kemudian nanti kalian
presentasikan hasil diskusi dari kelainan sistem gerak yang terdapat dalam tubuh manusia. Paham anak-anak? Jadi apa tujuan pembelajarannya dibaca cara nomor 1. Setelah melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran Problem learning dan mengamati video dan PPT, peserta didik dapat menganalisis kelainan sistem gerak dengan benar. Kemudian yang kedua Faresa. Setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat mempresentasikan kelainan sistem gerak dengan tepat. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang harus kalian nanti yang harus kalian kuasai. Oke, langsung masuk ke sini. Di sini ibu akan menampilkan gambar. Di situ ada gambar apa? Gambar orang tua berjalan menggunakan apa? Menggunakan tongkat. Yang satu gimana? Berdirinya? Dari gambar tersebut, mengapa seseorang yang sudah tua berjalan harus menggunakan tongkat? Mengapa gitu? Karena yang gimana Cina? Karena tadi kamu jawab gimana? Karena osteoporosis atau pengeroposan tulang. Makanya biasanya kalau orang yang sudah tua itu harus minum apa ya? Susunya apa biasanya kalau Cina itu loh, berbakti pada orang tua itu pasti suka memberikan orang tuanya aja ya. Jadi berbakti. Oke. Kemudian mengapa hal ini bisa terjadi? Karena tadi ya, karena adanya karena faktor usia juga. Karena faktor usia juga. Oke. Jadi untuk pembelajaran lanjut tentang kelainan sistem gerak yang ada di tubuh manusia, kalian akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Ya, nanti dari kelompok itu terdiri atas 4 sampai 5 anggota. Nanti kalian silakan berdiskusi di kelompok tersebut. Terus kemudian nanti kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Ya, nanti ada pertanyaannya, silakan dijawab pertanyaannya. Ingat, ibu akan menilai ada 3 penilaian: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi kalian harus bekerja sama dalam melaksanakan diskusi. Ya, jangan sampai dalam satu kelompok yang satu bekerja, yang lainnya nanti nggak mau bekerja. Paham anak-anak? Kita kembali ke kelompok yang sudah ibu hitung secara eksklusif.
Kalian juga bisa mencari jawabannya seperti biasanya. Bisa kajian literatur, buka bukunya dibaca, cari di internet supaya lebih banyak materinya yang bisa kalian ambil.
Kelompok dua gimana? Ayo, diskusinya masih kurang berapa menit lagi nih? Masih kurang 18 menit.
Gimana Nana? Kurang berapa soal? Sudah. Berapa? Sudah atau belum? Sudah. Gimana kelompok 1 sudah siap? Sudah. Ayo, silakan presentasi untuk kelompok 1. Kita kenalan dulu anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok
kami. Nama saya Iwanita dan rekan saya Stella Putri. Baik, di sini kami akan menjelaskan diskusi kami. Pengertian penyakit Sebentar, nama kelainan lordosis, contohkan lordosis itu seperti apa? Ayo, 1, 2, 3, lordosis. Beko, Itu ya lordosis ya. pengertian penyakit kelainan tulang belakang atau dan menyebabkan perkembangannya atau bubar melengkung ke dalam secara berlebihan. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah sway back. Lengkungan yang berlebihan ini membuat bubar lebih maju ke depan sehingga area perut menonjol ke depan. Di samping itu, area pinggul menonjol sedikit ke belakang dan ke atas. penyebab cedera akibat olahraga, kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi, gangguan neuromuskuler atau gangguan fungsi otot dan saraf, osteoporosis, pengeroposan tulang, bisa spondilostesis atau bergesernya tulang belakang, achondroplasia yaitu gangguan pertumbuhan tulang. Minum obat pereda nyeri, terapi fisik untuk ortosis, terapi bridging, operasi tulang belakang. Kifosis adalah kelainan pada lengkungan tulang belakang yang membuat tubuh bagian atas berat, membulat atau bengkok tidak depan. Kifosis gimana kifosis? Ayo dicontohkan kifosis. Melengkungnya gimana? Jangan bokongnya, tulangnya yang melengkung. Biasanya antara itu masih. Ya, siapa yang masuk? Kondisi ini dapat terjadi pada siapa saja, tetapi lebih sering dialami oleh wanita Indonesia. Penyebab posisi duduk yang salah. Penyebab posisi duduk yang salah, Rek. Pengobatan yang diberikan hanya bertujuan untuk meredakan nyeri beban untuk mengatasi kifosis itu sendiri. Fisioterapi penyangga punggung operasi. Baik dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ada. Nomor 2. Nomor 3. Ayo kelompok mana dulu yang Dua. Tiga. kelompok 4 gantian 4. Mengapa ibu hamil mengalami lordosis? Mengapa ibu hamil mengalami lordosis? Lordosis tadi gimana contohnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Hal ini terjadi karena ibu hamil hampir pasti akan mengalami perubahan pada tubuh, termasuk berat badan yang bertambah. Hal itu kemudian meningkatkan resiko tulang punggung bagian bawah melengkung terlalu dalam, sehingga berujung pada gangguan tulang. Mana? Tolong contohkan bagi kelompok yang tanya tadi, kenapa kok ibu hamil mengalami apa tadi lordosis ya? Lordosis. Coba Juna berdiri. Juna berdiri, ibaratkan di depan kamu itu kamu sebagai perempuan, kamu sebagai perempuan
nyenggol, menggendong bayi. Ada anaknya. Gimana? Kalau berat kira-kira kalau berat gimana, Rek? Kita akan condongin ke sini apa ke belakang? Kalau misalkan kita condong ke depan, nanti gimana? Kalau dari beratnya, kalau misalkan ibu hamil kan perutnya membesar, semakin lama kan berat badan kan semakin bertambah, ya kan? Kaki sudah bengkak, kemudian perutnya membesar, ada beban di perut, akhirnya kan punggungnya ketarik kan, Rek? Ketarik ke belakang gini, akhirnya terjadi lordosis. Tapi kalau misalkan bayinya sudah keluar, nanti akan kembali seperti sedia kala. Iya kan? Kalau lordosis itu dari cara duduk kalian juga bisa. Misalkan kalian duduk biasanya kalau membaca, biasanya membaca gimana? Duduknya lurus apa? Bungkuk ke depan apa bungkuk ke belakang? Ya kalau seharusnya kan lurus, ya kan? Sudutnya 45 derajat di cahaya yang terang. Kalau kalian baca sambil gini, sambil tiduran gini, apa yang terjadi? Lordosis juga kan? Oke, jadi paham nggak lordosis itu apa? Paham. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari kelompok mana? 3. Dari kelompok 3. Ayo. Apakah lordosis dapat sembuh dengan sendirinya? Apakah lordosis dapat sembuh dengan sendirinya? Silakan diskusi dulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Lordosis juga bisa terjadi karena faktor genetik. Ada juga kondisi yang disebut benih juvenile lordosis yang biasanya terjadi pada anak-anak. Tetapi lordosis ini bisa sembuh dengan sendirinya seiring dengan pertambahan usia anak, sehingga kondisi tulang juga semakin matang. Juga kelompok 2, kalau ini tadi kan lordosis yang disampaikan oleh kelompok 1, lordosis itu yang terjadi pada anak-anak. Jadi kan tulangnya itu kan masih, kalau makan masih muda, kita kan membutuhkan kalsium, fosfor ya kan dari makanan. Jadi masih bisa sembuh sendiri. Akan tetapi kalau lordosis itu sudah terjadi pada orang tua, kira-kira gimana, Rek? Bisa sembuh apa tidak dengan sendirinya? Kalau orang tua, kalian lihat nggak orang tua jalan tadi seperti masalah yang ditampilkan tadi, memakai tongkat, ya kan? Semakin lama kan dia jalannya semakin bongkok kan, tulangnya juga kan semakin melengkung bengkok kan. Soalnya seperti itu terjadi pengeroposan tulang, tidak bisa sembuh sendiri, tulangnya sudah keropos. Jadi misalkan dikasih makanan pun sudah nggak bisa, misalkan makanan yang mengandung kalsium, vitamin D, tetap nggak bisa, soalnya sudah tua. Kalau dengan sendirinya itu yang terjadi pada anak-anak masih bisa. Paham, anak-anak? Lanjut. Yang mau tanya kelompok berapa? 2. Mengapa kelainan tulang, kifosis dan lordosis dapat terjadi pada seseorang? Baik, saya akan menjawab. Didiskusikan terlebih dahulu. Mana kelompok 1?
contohnya keropos tulang, membawa beban terlalu berat, obesitas, sikap tubuh yang kurang baik atau yang lainnya. Jadi pertanyaannya gimana kelompok? Mengapa kelainan tulang, kifosis dan lordosis dapat terjadi pada seseorang? Kenapa kifosis? Berarti kan penyebab dari kifosis dan lordosis. Tadi ada apa? Tambahnya berat badan, obesitas. Jadi ini yang paling berbahaya. Kalau kalian suka makan junk food, ngerti junk food atau enggak? Makanan cepat saji atau makanan instan itu kan enggak ada proteinnya. Ya kan? Cuma tepung kan? Ya enggak? Makannya tepung, karbohidrat kan? Makannya malam-malam sebelum tidur. Habis makan kalian tidur enggak olahraga terlebih dahulu, enggak ada aktivitas terlebih dahulu. Akhirnya terjadi penumpukan apa? Lemak. Semakin lama lemaknya semakin berkembang biak, semakin besar, akhirnya tubuhnya semakin gemuk. Apa yang terjadi dengan tulang kita? Tulangnya kan nggak kuat untuk menopang tubuh kan? Akhirnya terjadi nanti pengoroposan tulang. Muda itu, maksudnya usia muda itu juga bisa terjadi osteoporosis. Ya, selain biasanya kan osteoporosis pada orang tua biasanya kan. Tapi usia muda, usia produktif itu juga bisa terjadi pengoroposan tulang karena itu tadi karena obesitas. Tulangnya nggak kuat menopang apa tubuh kita. Tuh, jadi apa? Mulai sekarang maknya diatur. Ya, boleh makan tapi ini diatur dulu olahraga, ya kan? Olahraga. Kalian ngerti Arya kan? Maksudnya obesitas tak? Bobotnya sih 200 kilo itu Itu selain dari apa pengoroposan tulang juga nafasnya juga terengah-engah nanti, iya kan? Oh, jadi gimana kelompok 2 gimana? Sudah cukup. Paham? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mengakhirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4 dulu. Kasihan dari cuma tadi pengen kelompok 4. PPN dulu. Ini pasrah. Yang Kelompok 4 aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Arjuna. apa yang nggak dengar Bu Desi yang jelas diulangi lagi perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Arjuna. Ulangi lagi. Siapa namanya? Nggak dengar Bu Desi lah. Siapa namanya? Tamalana ya? Ya. Beneran. Derta Maulana. Oke. Biayu.
Kebenaran. Tentunya misalnya akibat keleset, kecelakaan saat senjata. Akibat olahraga yang melibatkan kontak fisik, Kurang keras. sepak bola atau mencegah bergeraknya sendi yang telah kembali ke posisi permanen agar kemudian aktivitas operasi mengarahkan lokasi yang tidak bisa diperbaiki dengan mengatasi apabila telah terjadi kerusakan pada atau ligamen di sekitar sendi. Rehabilitasi untuk memperkuat sendi dan melatih pasien agar bisa bergerak seperti sedia kala. Mengobrak sendi dengan es dan atau air hangat selama 15-20 menit beberapa kali sehari. Mengistirahatkan sendi yang mengalami dislokasi dan menghindari gerakan yang menimbulkan getaran ini melalui sendi dengan gerakan. Ayo selanjutnya. pengertian artritis adalah pembengkakan dan nyeri yang dirasakan pada satu sendi atau sendi di dalam namanya ditandai dengan nyeri dan kekakuan sendi yang biasanya muncul seiring bertambahnya usia. Penyebabnya artritis terjadi ketika jaringan tulang rawan mengalami peradangan sehingga mengakibatkan gangguan fungsi sendi. Tulang rawan adalah jaringan ikat yang berfungsi untuk melindungi tulang agar tidak bergesekan satu dengan yang lain ketika sudah bergerak. Penyebabnya artritis dapat bervariasi tergantung dari jenisnya. Pencegahan pengobatan artritis. Pencegahan olahraga dilakukan untuk menjaga fleksibilitas hindari melakukan aktivitas berlebihan makan makanan dan dan mengurangi peradangan pertahanan pertahankan diet yang sehat dan jaga berat badan ideal untuk mengurangi resiko timbulnya artritis dan mengurangi gejala pada penyakitnya. Pemberian obat-obatan dan operasi. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Ada. Nomor 2. Apakah yang akan terjadi jika salah satu sendi mengalami dislokasi? Apakah yang akan terjadi jika salah satu sendi mengalami dislokasi? Apakah yang terjadi jika salah satu sendi mengalami dislokasi? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah yang akan terjadi jika salah satu sendi mengalami dislokasi? Yang pertama, kerusakan saraf dan pembuluh darah di daerah sekitar sendi. Yang kedua, robeknya ligamen otot. Yang ketiga, peradangan pada sendi yang mengalami dislokasi. Gimana kelompok? Sudah cukup. Selanjutnya. Nomor 1. Mengapa pasien rentan mengalami
dislokasi. Mengapa? Diulangi lagi ya kelompok 1. Mengapa Pasien rentan mengalami dislokasi. Mengapa pasien rentan mengalami dislokasi? Sudah ketemu jawabannya? Baik, kalian menjawab dari pertanyaan nomor 1. Mengapa pasien rentan mengalami dislokasi? Karena stres pada lingkungan dapat menyebabkan seseorang mengalami dislokasi sendi. Tekanan yang kuat pada ligamen di sendi dapat menyebabkan ujung tulang keluar sebagian atau keluar seluruhnya dari soket pada ligamen. Mengapa artritis hanya terjadi pada lansia? Mengapa artritis hanya terjadi pada manusia? Lansia. Lansia berarti lanjut usia. Lutfi lansia. Iya. Pertanyaannya loh, Jeponi. Mengapa Artritis hanya terjadi pada lansia? Mengapa artritis hanya terjadi pada lansia? Ya. Kata efek ya. Mengapa artritis hanya terjadi pada lansia? Karena perubahan sistem fisiologis dan kekebalan tubuh yang terjadi pada populasi usia lanjut. Benar, dari kelompok 3. Gimana kelompok 3? Sudah cukup? Sudah cukup? Bu Desi tanya ya ke kelompok 4. Tadi kelompok 4 tadi menjelaskan tentang dislokasi dan artritis. Artritis itu terjadi pada lansia. Contohnya seperti apa artritis itu? Pada apa? Tangannya di mana? Pak, kemudian bengkak ya aku. Bisa digerakkan atau tidak? Tidak. Biasanya kalian pernah lihat kalau ada orang tua, biasanya jari-jari tangan ataupun jari kakinya kaku, baru bengkok gitu ya. Gini tuh. Tahu bukan ya? Kakinya juga bengkok, melungker-melungker. Pernah lihat? Pernah. Itu contoh dari artritis. Kalau orang muda kan masih muda kalian, Bu Desi kan masih belum. Kalau orang tua nanti bisa artritis. Jadi jari bengkok kiri ke kanan. Jari ruas jarinya ini kan jari kan lurus ada 3 ruas. Duduknya di mana, Bar? Duduk. Kamu tidak tahu. Ayo. Masya Allah. Ya, terus tadi Bu Desi bilang artritis contohnya pada jari ya, misalkan bengkok. Kemudian kaki juga di jari ini kan ada ruas-ruas. Ruas kan. Yang bengkok itu antara ruas 1 dan ruas 2. Bengkok. Pernah lihat? Pernah. Pernah kan? Biasanya orang tua. Kaki juga seperti itu. Bengkok biasanya jendiannya kayak nanti jendian. Gabung ya, Bu? Bukan gabung, keluar gini loh, keluar dari lintasan. Itu seperti itu. Oke, jadi bisa diakhiri.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang mau tampil kelompok tiga. Kelompok dua agak geser sama. Dikenalkan dulu anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menginstansikan diskusi kelompok kami. Kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya ikuti baik, kami akan membacakan presentasi kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman kami. Nama kelainan skoliosis. Skoliosis adalah kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan bentuk punggung melengkung seperti huruf G atau S. Skoliosis lebih sering ditemukan pada anak-anak sebelum masa cerdas, yaitu sekitar usia 10-15 tahun. Penyebab skoliosis terjadi tanpa diketahui penyebabnya idiopatik. Namun terdapat beberapa kondisi yang dapat memicu terjadinya skoliosis, yaitu Bantalan dan sendi tulang belakang yang mulai haus akibat usia, skoliosis degeneratif, bawaan lahir skilerosis kongenital, gangguan saraf dan otot skoliosis neuromuskular, misalnya penyakit distrofi otot atau cerebral palsy, cedera atau infeksi tulang belakang, cacat tulang belakang. Pencegah pengobatan, terapi skoliosis, operasi skoliosis. Osteoporosis adalah kondisi ketika kepadatan tulang berkurang sehingga tulang menjadi rokos dan mudah patah. Osteoporosis jarang menunjukkan gejala dan biasanya baru diketahui ketika penderitaannya jauh dari dan cerita tentang penderitanya jatuh atau mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang. Osteoporosis disebabkan oleh menurunnya kemampuan tubuh dalam meregenerasi tulang sehingga kepadatan tulang berkurang. Kemampuan regenerasi ini biasanya akan dimulai saat seseorang memasuki usia 35 tahun. Selain faktor usia, ada beberapa faktor lain yang bisa meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis, seperti kekurangan vitamin D, gangguan hormon, jarang berolahraga, konsumsi obat-obatan tertentu, serta kebiasaan rokok. Pencegahan pengobatan. Osteoporosis sulit untuk dicegah, akan tetapi bisa mengurangi risiko terkena osteoporosis dengan berhenti merokok, melakukan pemeriksaan tulang berkala jika sudah menopause. Berolahraga secara teratur dan mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin D dan kalsium, misalnya susu sapi dan susu kedelai, atau suplemen kalsium sesuai dengan arahan dokter. Gimana dari kelompok lain ada yang ditanyakan? nomor 1. Apakah osteoporosis bisa terjadi pada anak-anak?
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Osteoporosis bisa terjadi pada anak-anak yang mengalami penyakit kelainan tulang langka. Penyakit ini biasanya terjadi ketika pembentukan tulang tidak mencukupi atau individu terlalu banyak kehilangan kepadatan tulang. Mana kelompok 1? Ya, Mana Pak? saya mau ditanyakan. Kelompok 4. Apakah skoliosis mempengaruhi sistem saraf? Apakah skoliosis mempengaruhi sistem saraf? Gimana? Kelompok 2? Baik, kami akan menjawab dari kelompok pertanyaan dari kelompok 4. Jika ujung saraf tertekan oleh tulang belakang, Kecepatan. jika ujung saraf tertekan oleh tulang belakang yang lengkung, ujung saraf akan terpengaruh oleh kondisi skoliosis. Kondisi ini berdampak pada kaki terasa bengkak dan menurunnya kemampuan untuk menahan buang air kecil dan buang air besar. Baik, mana kelompok 4? Ada yang ingin bertanya lagi? Apakah skoliosis dapat menyebabkan kelumpuhan? Apakah skoliosis dapat menyebabkan kelumpuhan? Kayak tadi belum dicontohkan ya, Ra, ya? Skoliosis kan gimana jalannya? Bengkok ke kanan. Ayo, satu bareng-bareng. 1, 2, 3. Kanan dulu. Kanan dulu. Kanan. 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 Ayo, harus ngene. Bengkok. Ayo gini. Itu karena apa, Ra? Kalian biasanya kalau duduk tegak gini atau miring gini? Kalau boleh Agak itu lama-kelamaan bisa mengakibatkan skoliosis. Itu kan tetap di jantung, kemudian baca tetap di sini, ya kan? Yuk. Skoliosis awalnya bersifat diam dan tidak mengganggu aktivitas, namun jika dibiarkan akan bertambah parah, bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan. Cukup kurang keras. Sudah cukup. Ayo. Baik, sekian dari presentasi kelompok 2 saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi
Ya, ikuti. Nama saya Rahma. Rakitis, pengertian nama lainnya riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Penyakit ini terjadi pada anak-anak, menyebab karena kekurangan vitamin B yang membantu penyerapan kalsium dari respon, sehingga proses saraf tulang terganggu. Pencegahan pengobatan dengan cara penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D dalam menggunakan vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas tanpa hati pagi. Fraktura, pengertian fraktura adalah patah tulang, kondisi ketika tulang menjadi patah, retak, atau pecah sehingga mengubah bentuk tulang. Penyebabnya terjadi karena adanya tekanan atau benturan yang kuat ke tulang yang melebihi kekuatan tulang itu sendiri. Hal ini umumnya disebabkan oleh cedera seperti jatuh, kecelakaan, atau benturan langsung yang kuat ke area tubuh, atau gerakan yang berulang hingga menyebabkan tulang retak. Tidak hanya itu, penyebabnya fraktur juga bisa berupa kondisi tulang yang lemah yang membuatnya rentan patah. Umumnya ini disebabkan oleh gangguan muskuloskeletal atau penyakit tertentu yang melemahkan tulang seperti osteoporosis maupun kanker tulang. Pencegahan dan pengobatan. Pengobatan yang umumnya diberikan untuk mengobati fraktur adalah pemasangan gips, penggunaan traksi, obat-obatan pengobatan nyeri, pembedahan atau operasi patah tulang, dan fisioterapi. Ya, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Kelompok mana dulu ya? Dua dulu. Apakah yang dimaksud fraktura terbuka? Apakah yang dimaksud dengan fraktura terbuka? Pada tulang jenis ini menyebabkan tulang menonjol keluar melalui kulit atau luka mengarah ke kondisi ini atau memungkinkan terjadinya infeksi dan pendarahan eksternal. Sudah cukup? Ada yang ditanyakan lagi? Ayo yang mau tanya lagi kelompok Nomor 1. Apakah rakitis bisa disembuhkan? Pengobatan rakitis berfokus pada kerugian vitamin atau mineral yang masih kurang dalam tubuh. Pada kebanyakan pasien, kondisi ini dapat disembuhkan dengan memastikan agar mereka mengonsumsi makanan berkalsium serta suplemen dan vitamin. mana kelompok 1? Sudah cukup. Tanya lagi kelompok mana? Sudah kelompok 4? Gimana? Apakah rakitis bisa terjadi pada orang dewasa? Apakah rakitis bisa terjadi pada orang dewasa? Meskipun biasanya terjadi pada anak-anak, relatif juga bisa terjadi pada orang dewasa yang mengalami kondisi serupa yang disebut osteomalacia atau pelunakan tulang. Penyakit rakitis merupakan kelainan tulang disebabkan
vitamin D, kalsium, serta fosfor. Ini gimana kelompok 4? Oh. Tadi akhiri dari kelompok berapa? 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi hasil dari diskusi mulai kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4 sudah hampir mendekati benar dari sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan tadi. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Dari video ini nanti kalian bisa menganalisis LKPD, bisa dicatat. Yang penting-penting dicatat, diperhatikan videonya. Iya. Oke sih. Selamat datang di channel Guru IPA. Rickettsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblas sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendinya kan sendi sulit digerakkan dan kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis yaitu dengan mengonsumsi makanan yang seimbang. Tulang memiliki struktur kuat dan lentur, namun demikian tulang juga dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Patahnya tulang disebut fraktura. Ada beberapa jenis fraktura, secara umum dapat dikelompokkan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit disebut dengan fraktura tertutup. Fraktura terbuka terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Fraktura juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi tulang yang patah, yaitu miring, kominuta atau terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, dan spiral. Tulang belakang manusia yang normal tidaklah lurus tetapi melengkung. Tulang belakang dapat mengalami kelainan. 3 kelainan tulang belakang yang umum terjadi adalah lordosis, kifosis, dan skoliosis. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Penderita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit misalnya TBC dan rickettsia atau kebiasaan duduk yang salah. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Orang yang mengalami kelainan ini pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan, rickettsia, atau karena kebiasaan duduk yang salah. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Skoliosis dapat disebabkan oleh
kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Sudah ya, dari hasil pengamatan video tadi, Ibu akan meminta kalian untuk menyimpulkan hasil diskusi dan juga hasil dari video yang ada di depan. Kalau yang bisa angkat tangan. Kelompok satu terlebih dahulu. Lordosis adalah kelainan pada tulang leher dan panggul yang terlalu membengkok ke depan. Kifosis adalah kelainan pada tulang bulu yang terlalu membengkok ke belakang. Skoliosis adalah kelainan pada ruas-ruas tulang belakang yang membengkok ke samping. Sampai kiri dan kanan. Skoliosis. Baik, terima kasih untuk kelompok satu. Kesimpulannya ada 3 tadi ya. Lordosis, kifosis, dan skoliosis. Lordosis itu bengkok ke depan. Kifosis, lordosis mana? Ke depan. Kifosis Ke belakang. skoliosis Sampai kanan dan kiri. Untuk kesimpulan selanjutnya yang bisa katakan kelompok 3. Kalsium, Fosfor dan vitamin D sangat penting dalam pembentukan tulang. ya, baik, sangat betul. Kalsium dan fosfor itu sangat penting sekali dalam pembentukan tulang. Jadi pada saat masa pertumbuhan itu sangat perlu memakan makanan yang mengandung kalsium dan fosfor. 3. Kemudian kelompok yang lain yang mau menyampaikan kesimpulannya? Kelompok 2, kelompok 4. Dan baik, kesimpulan dari pembelajaran kali ini tadi berdasarkan tujuan pembelajaran kalian akan menganalisis macam-macam kelainan yang terdapat pada sistem gerak. Ini ada yang kelainannya dari gangguan pada otot dan tulang dapat mengganggu pergerakan dari manusia. Gangguan dan penyakit pada otot disebabkan oleh beberapa faktor seperti infeksi virus, bakteri, dan aktivitas virus. Oke, jadi untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian berupa tes. Sebelum Ibu memberikan kalian berupa tes, Ibu akan merefleksikan dahulu pembelajaran kali ini. Dari pembelajaran kali ini, apakah yang kalian pelajari dari pembelajaran kali ini? Anak-anak, tentang apa? Kemudian dari pembelajaran kali ini bagian manakah yang paling kalian sukai? Lihat video. Kemudian tanya jawab, apa lagi? Presentasi. Kemudian dari pembelajaran kali ini adakah yang masih belum kalian pahami? Sudah paham. Paham semua? Paham, Imam? Paham? Apabila kalian belum paham, kalian bisa membaca kembali bukunya yang ada di kalian sudah menjemput semua ya, belum ya di rumah. Kembali bukunya dibaca-baca lagi apabila kurang paham. Kemudian Ibu akan memberikan ini tes kognitif yang ada di kuisis seperti biasa. Silakan bentar ya. Dilihat itu seperti biasa join di kuisis. Ini kodenya 109472. 109472. Satu orang yang join, boleh digambar.
9472. Ayo yang belum join siapa ini? Ayo sudah anak-anak ya, saya mulai ya. Kita masuk semua, saya ibu mulai. Ibu mulai. Duduk di tempatnya masing-masing. Untuk yang pertama Akbar, kedua Rahma, ketiga Serli. Silakan maju ke depan untuk pemenang dari kuis hari ini. Sampai nomor 5 detik. Seperti biasa. Ayo anak tepuk tangan untuk mereka bertiga yang juara. Jadi untuk kalian yang masih belum beruntung pada pertemuan kali ini, untuk pertemuan selanjutnya belajarnya lebih ditingkatkan lagi supaya kalian bisa juara di pertemuan selanjutnya. Oke, kemudian sebelum ibu akhiri dikumpulkan terlebih dahulu nomor KPP-nya. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Ayo, duduk di tempatnya masing-masing. Ya, jadi